Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Mendekati pencairan untuk PKH tahap pertama maupun juga BPNT, ternyata masih banyak pertanyaan yang masuk ke channel YouTube Inspirasi Oktara terkait dengan mengapa bantuan PKH ataupun BPNT yang biasanya diterima oleh KPM ini sudah lama tidak cair kembali. Nah, ada yang tidak cair mulai dari PKH tahap ketiga dan keempat, ada yang sudah cair bahkan hingga 2 tahun lamanya bantuan PKH-nya maupun BPNT-nya ini sudah tidak cair lagi. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Mengapa kok bisa PKH dan BPNT ini bisa cair lama dan tidak cair kembali? Apakah ada kesempatan untuk bisa cair kembali tentunya? Nah, bagi Anda yang memiliki permasalahan sama yang bantuannya tidak pernah cair kembali, silakan Anda menonton video ini, simak baik-baik videonya, tonton hingga tuntas. Jangan sampai Anda hanya membaca thumbnail-nya saja, sehingga Anda langsung menyimpulkan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah berita yang hoax. Ini sayang sekali. Jadi mohon kebijakannya untuk menonton hingga tuntas, jangan sampai Anda gagal paham. Sebelumnya ingin saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, ya, karena tentu tanpa dukungan Anda, saya tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk membagikan informasi terbaru, informasi penting, informasi menarik kepada Anda di channel kita tercinta ini. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial Republik Indonesia, yaitu saya sebagai pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, mohon bantuannya, mohon dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih besar lagi tentunya di masa yang akan datang. Langsung saja kita akan membahas salah satu tema penting, ya, topik penting yang sangat dinanti-nanti bagi para penerima, ya, atau mantan penerima bantuan sosial yang ternyata bantuannya ini sudah lama tidak cair kembali. Kira-kira apa sih masalahnya? Oke, perlu Anda ketahui bahwa setiap periode penyaluran di PKH maupun BPNT ini sistemnya adalah berkuota. Dan juga salah satu atau satu-satunya, ya, bisa dibilang satu-satunya. Satu-satunya dasar yang digunakan sebagai acuan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menyalurkan bantuan sosial adalah dengan menggunakan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS ini dikelola langsung oleh Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang ada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. DTKS ini harus selalu terupdate, harus selalu terlink dengan Dukcapil, sehingga bagi masyarakat yang tentunya data DTKS-nya ini tidak bermasalah, berarti ya istilahnya padan dengan Dukcapil. Oke, untuk permasalahan yang sering terjadi yang dialami oleh KPM, baik itu yang bantuannya mulai triwulan 3-4 tidak cair, atau bahkan 1 tahun, ada bahkan yang sampai 2 tahun lebih tidak cair. Nah, kita akan kenali, ya, apakah Anda masuk ke masalah salah satunya atau mungkin semuanya. Nah, jika misalkan permasalahannya seperti apa, sudah Anda ketemukan, kira-kira solusinya seperti apa, apakah nanti di masa yang akan datang bisa cair kembali bantuannya. Oke, ya, langsung saya bacakan. Saya sudah mencatat beberapa permasalahan yang ini menjadi sebab, ya, sesuai dengan pengalaman saya selama mendampingi KPM dampingan. Dan ternyata ya ketika dicocokkan benar, ya, ternyata tidak cair karena sebabnya hal-hal yang sudah saya catat. Oke. Oke, saya akan menjiplak, ya. Bukan menjiplak, tapi mencontoh atau membaca apa yang sudah saya tulis di HP ini. Oke, penyebab dari bantuan PKH ataupun BPNT yang biasa diterima akhirnya tidak bisa cair lagi, apakah karena dicoret? Oke, yang pertama permasalahannya adalah adanya data yang tidak padan, ya, dengan Dukcapil, antara DTKS dengan Dukcapil. Permasalahan data yang tidak padan ini bisa berasal dari NIK yang harus diaktifasi ulang. Misalkan ada kasus balita ataupun lansia yang baru masuk KK baru, ya, biasanya ini NIK-nya belum teraktifasi ulang di Dukcapil. Ini solusinya, Anda harus mengaktifasi ulang NIK tersebut, ya. Bisa Anda online-kan langsung melalui web yang ada di Halo Dukcapil, atau bisa minta bantuan operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan masing-masing. Selanjutnya, permasalahan NIK yang kedua adalah terkait dengan adanya NIK invalid. Ya, bisa jadi karena adanya NIK yang ganda atau mungkin data ganda. Misalkan ada salah satu KPM saya yang pernah mengupdate namanya. Jadi nama pertama ini ada perbedaan huruf dan akhirnya mengupdate untuk pengajuan kembali nama yang kedua. Ternyata
nama yang lama ini belum dihapus dari sistem DTKS, sehingga ketika nama baru berhasil masuk ke DTKS, masuk terinput ke DTKS, akhirnya terbaca di sistem DTKS yang ada di desa, ini terbaca nik ganda, karena dua-duanya ini masuk, niknya sama tetapi namanya berbeda. Nah, otomatis jika Anda mengalami nik ganda, nik yang invalid, nik yang belum diaktifasi, otomatis Kementerian Sosial tidak akan mencarikan bantuan Anda atau tidak akan memilih Anda masuk ke dalam SK calon penerima bantuan sosial. Selanjutnya, masalah yang kedua yang sering terjadi adalah adanya exclude dapodik, ya keterangan exclude dapodik. Exclude dapodik ini untuk penerima PKH yang memiliki anak sekolah, tetapi anaknya ini belum padan datanya antara dapodik dengan DTKS. Jadi harapannya bagi Anda yang memiliki anak sekolah dan tidak pernah cair kembali bantuannya, silakan Anda datang ke operator DTKS yang ada di sekolah, cek ya, padankan nama anak Anda antara di akte, KK, lalu di DTKS dengan dapodik yang ada di sekolah, harus padan sehingga diharapkan ke depannya nama anak Anda bisa terbaca kembali oleh pusat. Seperti itu ya. Selanjutnya, ada keterangan exclude sejahtera. Nah, exclude sejahtera ini berhubungan dengan para penerima manfaat yang kondisi ekonominya ini sudah sangat mampu atau sudah baik. Jadi ada verifikasi atau pemutakhiran setiap periode tertentu di dalam DTKS. Dan pihak operator desa, pihak desa ini atau kelurahan bisa langsung mengupdate kondisi ekonomi masyarakatnya. Jika dirasa sudah sejahtera, ya maka langsung saja dimutakhirkan di sistem aplikasi. Sehingga bagi yang masuk keterangan eksklusif sejahtera, ini pasti tidak bisa dibenahi dan tentunya jika ingin masuk ke dalam DTKS harus memulai dari skema awal, seperti itu. Selanjutnya ada exclude pekerjaan. Nah, ini yang pernah juga saya ketemukan ketika mendampingi KBM di wilayah tempat tinggal yang saya dampingi. Oke, misalkan exclude pekerjaan, ada pernah saya alami masalah itu. Satu kakak, suami istri ini biasanya bantuannya lancar. Setelah itu ada penambahan ART baru yaitu orang tuanya masuk ke dalam kakak. Setelah orang tuanya masuk ke dalam kakak ternyata tidak cair bantuannya. Mengapa? Karena terbaca ternyata orang tuanya ini adalah mantan pensiunan ya. Jadi pensiunan. Jadi dia adalah mantan ASN. Sehingga ketika terbaca exclude pekerjaan, ya otomatis kita tidak bisa merubah apapun. Exclude pekerjaan ini berkaitan dengan beberapa macam pekerjaan yang dilarang untuk mendapatkan bantuan sosial. Misalkan ada ASN atau aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K. Lalu yang kedua ada TNI, lalu ada Polri, lalu ada pegawai BUMN, dan juga ada pensiunan. Nah, ini 5 contoh ya, 5 contoh pekerjaan yang dilarang untuk memperoleh bantuan sosial. Oke, maaf agak batuk. Jadi 5 pekerjaan ini dilarang untuk memperoleh bantuan sosial, sehingga bagi Anda yang di KK-nya ini terpampang jelas jenis pekerjaan Anda, misalkan ASN, pensiunan, dan lain sebagainya, maka otomatis Anda akan dikeluarkan dari DTKS. Jangan harap bantuannya bisa cair kembali. Oke, permasalahan selanjutnya, ini terkait dengan non-komponen untuk PKH. Nah, non-komponen ini berarti di sistem pendidikan dapodiknya anak sudah dianggap lulus, lalu juga orang tuanya tidak memiliki komponen kembali. Sehingga ketika Anda tidak ada komponen sama sekali, ya Anda harus keluar dari penerima program keluarga harapan. Kecuali untuk BPNT atau program sembako. Meskipun Anda tidak memiliki komponen, tetapi Anda memenuhi syarat, misalkan Anda keluarga yang kurang mampu, lalu datanya valid, maka ya tetap untuk BPNT bisa Anda terima. Gitu ya. Oke, selanjutnya bagi nama-nama yang sudah valid, sudah pernah dibenahi dan lain sebagainya, ini otomatis harapan untuk cairnya ya kita tinggal menunggu keputusan dari pusat. Karena Anda harus mengetahui bahwa setiap periode penyaluran PKH itu kan ada kuota 10 juta KPM seluruh Indonesia. Lalu sembako ini ada 18,8 juta KPM seluruh Indonesia. Bayangkan ada berapa yang masuk ke DTKS, tentunya lebih dari total kuota yang ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga bagi Anda yang pernah mengalami NIK invalid, data yang kurang padan, maka ketika Anda tahu bahwa data Anda ini kurang padan, harus segera Anda perbaiki ya, sesegera mungkin, jangan sampai Anda terlambat. Karena jika terlambat dalam hal perbaikan data, maka otomatis kuota kosong yang Anda tinggalkan ini akan terisi oleh orang lain. Jadi di dalam DTKS ini sistem antriannya seperti itu ya. Ketika ada misalkan penyaluran BPNT misalkan 18,8 juta,
ternyata dari 18,8 juta ini 1 juta data ini bermasalah, ya entah itu NIK kurang padan, lalu ada yang meninggal, maka 1 juta berikutnya akan diisi oleh orang-orang yang ada di DKS dan memenuhi syarat. Nah, ketika kuota Anda yang Anda tinggalkan ini telah diisi oleh orang lain, ini biasanya sangat sulit ya, sulit sekali Anda bisa cair lagi bantuannya, karena harus menunggu perputaran antrian siklus untuk sistem bergilirnya. Jadi ketika ada pengurangan baru masuk lagi, jika ada pengurangan baru masuk lagi. Karena itu bagi yang NIK-nya sudah diperbaiki, lalu datanya sudah tidak ada masalah, maka secara otomatis ini penentuannya ada di dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, permasalahannya yang saya catat di sini, yang dananya tidak masuk atau tidak cair kembali, BPNT maupun PKH-nya, mungkin Anda sudah memperbaiki data, datanya sudah divalidkan, dipadankan, maka secara otomatis Anda yang tidak cair ini berarti tidak masuk ke dalam SK, ya SK penetapan calon penerima, karena mungkin pernah ada masalah data yang saya ceritakan tadi. Kuota kekosongan yang Anda tinggalkan ini sudah terlanjur diisi oleh orang lain, sehingga untuk dapat cair kembali Anda harus menunggu lagi ya, menunggu giliran. Jadi seperti itu, ini tergantung rezekinya masing-masing. Oke ya. Alasan yang terakhir tentu ini terkait dengan kuota tadi. Karena sistemnya adalah sistem kuota untuk PKH 10 juta dan juga BPNT 18,8 juta, maka ketika kuota setiap penyaluran ini terpenuhi, ya misalkan di tahap keempat misalkan sudah terpenuhi untuk 10 juta KPM, maka otomatis yang ada di DTKS atau yang pernah memperoleh PKH tapi tidak cair dan datanya sudah dibenahi, maka secara otomatis kesempatan Anda ini tertutup. Seperti itu ya. Nah, solusinya sudah sangat jelas. Jika Anda memiliki permasalahan data dan lain sebagainya, silakan Anda datang ke operator desa ataupun operator kelurahan, tanyakan, ya mohon bantuan untuk mengupdate data diri Anda. Termasuk juga yang ada di Dukcapilnya, permasalahan di Dukcapil, silakan Anda bisa online ya untuk memperbaiki NIK-nya atau aktivasi ulang. Ini sudah bisa semuanya dilakukan secara online. Itu solusinya. Oke, semoga bagi Anda yang sudah memperbaiki data dan tentunya menunggu bisa cair kembali, ya semoga kedepannya Anda bisa memperoleh rezeki lagi dari Kementerian Sosial, Anda bisa dipilih lagi ke dalam SK dan juga masuk ke dalam data bayar. Oke ya, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan terkait dengan permasalahan umum yang sering terjadi, mengapa bantuan PKH itu sudah tidak cair lagi, ada yang 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan 2 tahun lebih. Jadi ini ya. Kesempatan konten ini saya khususkan bagi para penanya ya, bagi para penanya yang memiliki permasalahan tidak cairnya PKH sudah lama. Jadi jangan sampai gagal paham, oke ya. Semoga bermanfaat, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara dengan cara membagikan informasi menarik dari channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, teman, rekan, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya membutuhkan informasi terkait bantuan sosial. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.